Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik kali ini bertemakan sebuah benda yang dapat tampak di atas langit, terutama pada malam hari. Benda ini terlihat bersinar, menyinari malam yang gelap. Dan di beberapa waktu, benda ini terlihat seperti sabit. Kalian tahu benda apa yang dimaksud? Jika kalian menjawab bulan, kalian sangatlah benar. Sekarang mari kita menelusuri di balik keindahan bulan. Jadi, apakah itu bulan? Bulan adalah benda langit yang mengitari suatu planet, terutama bumi. Bulan ini dapat dikategorikan sebagai satelit alami. Bulan ini adalah satu-satunya satelit alami yang mengitari bumi. Sementara planet lain seperti Mars memiliki dua satelit, namanya Phobos dan Deimos. Bahkan planet yang di luar sabuk asteroid memiliki satelit atau bulan yang sangat banyak. Misalnya Saturnus yang memiliki 146 satelit alami. Terus bagaimana sih asal-usulnya bulan? Tonton videonya ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Jadi, ada satu hipotesis yang menyatakan pada zaman dahulu ada dua planet. Salah satu dari planet tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal kita semua, yaitu planet bumi. Sementara planet yang lain ada planet asing yang disebut dengan Theia. Singkat cerita, Theia ini menubruk bumi. Serpihan-serpihan dari planet tersebut ditarik oleh gravitasi bumi. Pada akhirnya membentuk objek yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Terus di bulan ada apa aja sih? Mari kita telusuri bersama. Yang pertama adalah Mare, yang dalam bahasa Latin artinya lautan. Tapi apa yang dimaksud oleh lautan yang ada di bulan? Jika dilihat dari bumi, bulan memiliki bercak-bercak yang hitam. Bercak-bercak inilah yang disangka lautan. Akan tetapi, bercak-bercak ini sebenarnya terbentuk oleh lava yang mengeras. Dan mare yang terbesar di bulan adalah Oceanus Procellarum, yang dapat terlihat jelas di bumi. Selanjutnya adalah kawah,
Pada umumnya, kawah-kawah ini berasal dari tubrukan oleh benda asing seperti meteor. Dan kawah terbesar di bulan adalah kawah Aitken yang berada di kutub selatan bulan. Atmosfer bulan juga kurang signifikan dibandingkan bumi, mengakibatkan bulan rentan terhadap tubrukan meteor. Gravitasi bulan juga lemah dibandingkan bumi, sekitar 1/6 gravitasi bumi, sehingga astronot yang mendarat di bulan lompatannya dapat lebih tinggi dibandingkan saat melompat di bumi. Oh iya, pernahkah kalian memperhatikan jika wajah bulan yang kita lihat dari bumi selalu sama loh? Kenapa hal ini terjadi? Dan apa saja pengaruh bulan ke bumi? Tonton terus sampai selesai. Dan ingat untuk like jika kalian menyukai video ini. Seperti bumi dan benda langit lainnya, bulan juga melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Selain itu, bulan juga melakukan revolusi, yaitu bergerak mengitari benda langit lainnya. Dalam kasus ini, yang diitari oleh bulan adalah bumi. Lalu, apakah hubungannya dengan permukaan bulan yang selalu sama? Ternyata revolusi bulan dan rotasi bumi memiliki periode yang sama. Bagian yang sering kita lihat dari bumi disebut dengan sisi dekat bulan, sementara sisi jauh bulan memiliki merah yang lebih sedikit. Periode revolusi bulan disebut dengan periode sideris, yang merupakan waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi satu putaran penuh. Revolusi bulan cenderung cepat sehingga orbitnya berbentuk lonjong. Orbit yang lonjong ini memungkinkan bulan dapat mendekat atau menjauh dari bumi. Dekat atau jauhnya bulan memicu peristiwa-peristiwa tertentu yang kita bisa amati di bumi ini. Apa sajakah itu? Mari kita telusuri. Pasang surut air laut yang kita sering amati jika ke pantai dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Gravitasi bulan berperan terhadap tinggi rendahnya pasang surut air laut. Jika posisi bulan sejajar dengan matahari, maka terjadilah pasang surut yang maksimal.
atau yang disebut dengan pasang purnama. Dalam kondisi ini, intensitas pasang surut air laut jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya. Misal, pada saat pasang, air laut akan naik lebih tinggi. Sementara pada saat surut, air lautnya akan turun drastis. Sementara jika bulan dan matahari tidak sejajar, jadilah pasang surut minimal atau yang disebut dengan pasang surut perbanding. Pada saat kondisi ini, intensitas pasang surut jauh lebih kecil, sehingga tinggi rendah air laut tidak terlalu drastis. Lalu ada satu fenomena lagi yang kita bisa lihat pada langit malam, yaitu tampilan bulan yang berubah-ubah atau yang disebut dengan fase bulan. Jadi, bagaimanakah terjadinya fase bulan? Seperti yang kita bahas tadi, bulan berevolusi mengitari bumi. Perpindahan bulan ini mengakibatkan kedudukan bulan yang berbeda-beda terhadap matahari. Bulan, meskipun terlihat bersinar, sebenarnya tidak dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Adalah pantulan cahaya matahari yang membuat bulan terlihat bersinar di malam hari. Saat kedudukan bulan berubah, maka cahaya matahari yang jatuh akan berubah juga. Makanya terjadilah fase yang berbeda-beda. Apa sajakah fase-fase itu? Yang pertama adalah bulan baru, yang terjadi karena matahari sejajar dengan bulan. Akibatnya, bulan pun tidak terlihat. Selanjutnya adalah bulan sabit, yang seperempat dari permukaan bulan terkena sinar matahari. Lalu ada bulan separuh, yang dimana separuh bulan terkena sinar matahari. Selanjutnya adalah bulan benjol, di mana 3/4 permukaan bulan terkena sinar matahari. Dan terakhir adalah bulan purnama, karena berlawanan dengan matahari, seluruh bagian bulan terlihat oleh bumi. Sekian dari topik kali ini. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.